Perkenalkan, nama saya Wayan Joni Karanjaya. Saya guru bahasa Inggris di SMA Budi Luhur ini, Mbak. Oke, seperti itu. Guru bahasa Inggris tapi masih baru, jadi mungkin kalau ditanya mendetail mungkin agak kurang. Sebenarnya saya gantiin yang anak dia yang guru bahasa Inggris masih baru melahirkan soalnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Mutiara Desita Cayani dengan NIM E1D022219. Saya Rika Sawani dengan NIM E1D022231. Saya Rizka Deparma dengan NIM E1D022301 Saya Siti Nurasikin dengan NIM E1D023100234. Dan saya Nadiatul Hafia dengan NIM E1D022220. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Inovasi Media Pembelajaran, Strategi Guru dalam Meningkatkan Keterlibatan Siswa dan Keterampilan dalam Abad ke-21. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian introduction-nya. Yang pertama, keterlibatan siswa merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembelajaran, terutama dalam mendukung keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk keberhasilan pendidikan, terutama dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21. Keterampilan ini meliputi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang semuanya diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia modern. Seperti yang kita wawancara kemarin pada sekolah SMA 3 Bahasa, ketika siswa terlibat aktif, mereka lebih mudah memahami materi, mengembangkan ide baru, bekerja sama dengan orang lain, dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang kedua, fokus pada keterampilan reading dan writing dalam kurikulum sehingga membatasi pengembangan keterampilan speaking dan listening siswa. Kurikulum yang terlalu fokus pada keterampilan membaca atau reading dan writing sehingga menghambat pengembangan keterampilan berbicara speaking dan mendengar. Keterampilan ini sangat penting dalam konteks komunikasi yang efektif. Pada SMA 3 Bahasa, kecerdasan siswa bisa membuat siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunikasi secara lisan yang berpotensi mengembangkan mereka dalam dunia kerjanya suatu saat nanti. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan media pembelajaran yang inovatif sebagai strategi dalam meningkatkan keterlibatan siswa di dunia jenjang pendidikan SMP dan SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan media pembelajaran yang inovatif sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dalam menggunakan media yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, proses pembelajaran ini di tingkat SMP dan SMA diharapkan menjadi lebih efektif. Media inovatif ini bisa berupa teknologi digital, alat interaktif, atau pendekatan berbasis proyek yang mampu menarik perhatian siswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objektivitas atau tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Hal ini bertujuan mengenai memahami bagaimana efektivitas media pembelajaran yang digunakan di sekolah untuk mampu meningkatkan partisipasi siswa untuk aktif di dalam kelas.
Media pembelajaran ini biasanya mencangkuk alat-alat teknologi seperti video, audio, aplikasi, atau proyektor yang digunakan di dalam kelas untuk membantu proses pembelajaran. Fokusnya pada media pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk memotivasi siswa untuk lebih giat belajar lagi. Yang kedua ada membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif untuk diikuti oleh siswa. Dan yang ketiga, fokus dari media pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran lebih baik lagi. Yang kedua, apa saja strategi yang digunakan guru untuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran. Hal ini mengacu pada cara guru memastikan siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21, yaitu kemampuan yang penting untuk digunakan di masa depan. Kemampuan ini meliputi yang pertama ada komunikasi, yaitu kemampuan untuk berbicara secara aktif dan menulis secara efektif. Yang kedua ada kolaborasi atau kerjasama dalam kelompok atau tim yang akan diikutinya nanti. Dan yang ketiga ada pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Biasanya berkaitan dengan bagaimana kemampuan siswa untuk menganalisis situasi dan menemukan solusi. Dan yang terakhir ada kreativitas dan inovasi, yaitu berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide atau inovasi baru. Dan yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi media pembelajaran di SMP dan SMA. Hal ini biasanya berkaitan dengan kendala yang dialami oleh guru ketika menggunakan media pembelajaran, baik itu di jenjang SMP dan SMA. Biasanya berkaitan dengan 4 poin. Yang pertama, ada keterbatasan perangkat atau infrastruktur. Sepertinya kurang akses atau teknologi ke sekolah tersebut. Yang kedua, ada kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang biasanya mungkin bervariasi dan perlu melakukan pelatihan mandiri lagi. Selanjutnya ada kesiapan siswa. Nah, kesiapan siswa ini berkaitan dengan motivasi atau pemahaman mereka terhadap penggunaan teknologi yang masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya yang terakhir ada waktu yang terbatas, yaitu untuk mempersiapkan media pembelajaran ini biasanya memakan waktu cukup lama sehingga dapat mengurangi waktu maksimal pembelajaran yang dilakukan pada saat kelas dimulai. Sehingga tujuan untuk memahami hambatan dari implementasi media pembelajaran ini adalah untuk menemukan solusi supaya guru dapat memahami apa saja metode atau cara yang efektif untuk mengatasi tantangan yang sudah disebutkan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kita ambil pada studi kali ini. Poin yang pertama yaitu mengenai desain studi dan durasi. Pada penelitian kali ini kami menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa wawancara dan observasi. Pendekatan ini diambil untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman mengajar guru tingkat SMP dan SMA. Dan observasi ini berlangsung selama 3 hari dengan aktivitas utama yaitu wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan analisis dokumentasi. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai kriteria inklusif dan eksklusif. Pada penelitian kali ini kami menetapkan kriteria inklusif yaitu berupa guru bahasa Inggris di SMP dan SMA yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari 1 tahun, dan juga kriteria eksklusif berupa guru yang tidak memiliki akses ke media pembelajaran inovatif. Kriteria ini diambil karena media pembelajaran inovatif merupakan salah satu fokus penelitian kami pada penelitian kali ini. Kemudian poin yang terakhir yaitu metodologi. Di sini ada 3 metode yang kami ambil, yaitu wawancara mendalam dengan guru, di mana di sini kita melakukan wawancara langsung dengan guru yang kita laksanakan di SMP 1 Mataram dan SMA Nasional Bahasa Budi Luhur Mataram. Kemudian yang kedua, observasi kegiatan pembelajaran. Observasi di sini kita melakukan
pengunjungan langsung untuk melihat proses pembelajaran, terutama mengenai kegiatan pembelajaran inovatif yang ada di sekolah tersebut. Kemudian analisis dokumentasi materi dan tugas siswa. Di sini kami juga melakukan analisis materi pembelajaran dan tugas siswa yang digunakan guru untuk menambah gambaran lebih jelas tentang pendekatan yang mereka terapkan. Melalui kombinasi metode ini, kami berharap dapat memberikan hasil penelitian yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian kali ini. Dan sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian result atau bagian hasil dari penelitian kami kali ini. Jadi kami melakukan penelitian atau observasi ke dua sekolah dengan dua jenjang yang berbeda. Yang pertama, kami melakukan penelitian di SMPN 1 Mataram, dan yang kedua atau yang terakhir kami melakukan penelitian di SMA Nasional 3 Bahasa, dan kami mendapatkan tentunya hasil yang berbeda-beda karena kami melakukan penelitian di jenjang yang berbeda. Hasil dari penelitian kami kali ini kami highlight dalam ada 3 poin, yaitu tentang media pembelajaran yang digunakan, ada tentang tantangan dan implementasinya, lalu yang terakhir tentang strategi guru. Jadi bagaimana cara guru tersebut dalam melakukan kegiatan pembelajaran selama di kelas. Dan untuk media pembelajaran itu sendiri, ada beberapa media pembelajaran yang sering digunakan, namun kita kategorikan dalam 2 kelompok. Yang pertama, media pembelajaran konvensional seperti buku dan gambar dan lain sebagainya. Dan yang kedua, media pembelajaran digital seperti penggunaan teknologi, HP, laptop, LCD dan lain sebagainya. Di SMPN 1 Mataram, kami mendapatkan hasil bahwa guru pendidikan bahasa Inggris di sana menggunakan media tradisional atau media konvensional seperti gambar dan teks serta metode berbasis budaya lokal. Lalu di SMA 3 Bahasa itu sendiri, guru menggunakan kombinasi antara media pembelajaran konvensional dan media pembelajaran digital atau teknologi. Jadi guru tersebut menggunakan kedua media tergantung kepada apa materi yang perlu dijelaskan kepada siswanya. Dan untuk pemilihan media yang tepat itu sendiri, seperti yang saya bilang sebelumnya, guru memilih media yang tepat sesuai dengan materi yang akan dijelaskan kepada siswanya. Misalnya, saat listening dan speaking, narasumber atau guru menggunakan audio dan video, dan terkadang juga untuk melatih reading. Dan speaking siswa, narasumber atau guru tersebut juga menggunakan film untuk selain melatih speaking dan reading, juga untuk meningkatkan keterlibatan dan minat siswa tersebut. Lalu tantangan dan implementasinya. Jadi di SMPN 1 Mataram, kami mendapatkan tantangan atau guru-guru tersebut mendapatkan tantangan dalam keterbatasan akses teknologi dan rendahnya kemampuan dasar siswa dalam grammar, karena siswa SMP masih basic, mereka masih baru mengenal bahasa Inggris, jadi mereka perlu diajarkan basic-basicnya. Jadi mereka dalam kata lain kaget dengan pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Dan guru-guru di sana juga memiliki keterbatasan akses teknologi karena sarana dan prasarana yang disiapkan oleh sekolah tidak cukup baik untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar siswa. Lalu bagaimana strategi guru dalam pembelajaran atau ketika kegiatan pembelajaran berlangsung? Di SMPN 1 Mataram sendiri, guru melakukan diskusi kelompok dan storytelling berbasis budaya lokal. Jadi guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan storytelling. Guru menceritakan tentang cerita yang berbasis budaya lokal dan lain sebagainya untuk meningkatkan keterampilan reading dan speaking siswa. Dan untuk di SMA 3 Bahasa itu sendiri, guru memberikan tugas proyek berbasis digital dan latihan speaking spontan. Jadi guru mengelompokkan siswa ke dalam
kelompok kecil antara 2 atau 3 orang dan siswa tersebut diberikan tema, lalu siswa tersebut disuruh untuk latihan speaking di depan kelas, langsung mengobrol dan langsung berdialog secara spontan. Mungkin itu adalah strategi guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan untuk membangkitkan atau untuk melatih keterampilan speaking siswa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama itu adalah penggunaan kombinasi media digital dan tradisional mampu meningkatkan keterlibatan siswa serta mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Yang kedua itu ada implikasi. Guru perlu diberikan pelatihan untuk memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu keterbatasan, perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pembelajaran. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.